semuanya, welcome to my video. Oke, jadi buat teman-teman yang belum kenal sama aku, kenalin nama aku Dini Sela Febrina. Bisa dipanggil Dini atau Sela. Saya asal Gresik. Saya mahasiswi S1 Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini aku mau sharing-sharing dan mau kasih sedikit info. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Buat teman-teman yang belum tahu nih ya, aku ini alumni dari Pejuang Kampus 2020. Apa sih Pejuang Kampus itu? Pejuang Kampus itu merupakan komunitas yang mengantarkan teman-teman untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, seperti itu. Jadi di sana, di komunitas itu, kalian akan digembleng, dikasih pembelajaran mengenai mengerjakan soal-soal SBM, terus dikenalkan dunia perguruan tinggi, bahkan dikenali perguruan tinggi se-Indonesia, baik itu negeri maupun swasta. Terus juga kita itu juga dapat motivasi dari kakak-kakak hebat. Pokoknya komunitas Pejuang Kampus ini worth it dan recommended banget buat teman-teman yang sekarang ada di kelas 12. Jadi buat teman-teman yang menonton video ini masih kelas 11 atau kelas 10, kalian wajib mendaftar besok pada saat kalian duduk di kelas 12. Seperti itu. Dan oh iya, tidak hanya untuk kelas 12 saja, namun bisa dibuat teman-teman yang gap year, seperti itu teman-teman. Nah, ngomong-ngomong kelas 12 ya, aku mau flashback dulu deh. Kelas 12 itu ya sama seperti kalian adik-adik. Kelas 12 itu kita itu pengennya bebas dari tugas, jadi kita itu bisa fokus gitu sama impian, fokus sama masuk ke perguruan tinggi, seperti itu kan. Tapi nyatanya seperti saya alami dulu di kelas 12 itu malah banyak tugas gitu, malah bingung ngatur waktu, mana bisa mengerjakan tugas, mana menyiapkan ujian sekolah, dan mana waktunya untuk menyiapkan ujian UTBK gitu kan. Nah, emang sih itu kayak berat sekali, namun itu adalah tahapan yang harus kita lalui. Kita harus bersusah-susah dahulu untuk kita mendapat kesenangan atau mendapatkan kebahagiaan. Seperti kita bahagia untuk lulus, kita bahagia untuk lulus masuk ke PTN atau PTS, seperti itu. Nah, dulu aku juga gitu teman-teman, masuk sekolah, di situ juga kayaknya banyak jam kos, tapi tugas itu ngalir gitu ya. Terus pas pulang sekolah aku ada bimbel dari sekolah, saya juga ikut bimbingan di luar juga. Jadi dulu itu kayak jadwalku padat banget gitu. Terus di rumah, nyampe rumah istirahat bentar, lalu lanjut tugas, lanjut mengerjakan soal-soal UTBK, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang masuk ke perguruan tinggi, aku ini masuk jalur SNMPTN guys. Jadi aku masuk S1 Pendidikan Biologi itu lewat jalur SNMPTN. Alhamdulillah saya lolusnya di jalur itu. Nah, dulu itu lolos SNMPTN itu ya gitu deh. Ya gimana ya? Ya agak-agak susah. Jadi masuk SNMPTN itu bukan patokan gitu loh guys. Jadi SNMPTN ini adalah bonus yang diberikan Allah. Jadi kalau nggak masuk, ya kalian jangan putus asa di situ. Dulu aku pas waktu masuk ke perankingan SNMPTN, itu aku masih tetap nyicil kayak ngerjakan UTBK, seperti itu. Karena aku seyakin-yakinnya aku masuk SNMPTN, itu aku masih menyiapkan ketidakmungkinan yang terjadi gitu loh. Kan bisa aja di sebuah kompetisi atau di sebuah open recruitment atau di sebuah kayak mendaftar perguruan tinggi seperti itu, kan masih ada kemungkinan diterima atau belum diterima. Nah, kalau diterima ya kita bersyukur, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, kita juga harus lapang dada, mungkin jalur kita belum ada di situ. Jadi aku harus menyiapkan bekal untuk berjuang lagi di jalur lain, seperti itu. Jadi aku harus mempersiapkan sebaik-baik mungkin hal yang ketidakmungkinan itu bisa terjadi pada aku, seperti itu, Rek. Jadi buat adik-adik, jangan menggampangkan yang masuk SNMPTN. Terus yang belum dapat kesempatan masuk ke perankingan SNMPTN, kalian juga jangan berputus asa. Kalian harus semangat, dan mungkin di saat
kalian nonton video ini, kalian tuh lagi ada di fase lelah atau fase malas-malas belajar karena kalian terpengaruh karena dalam keadaan pandemi seperti ini. Nah, keadaan pandemi seperti ini tuh bukan jangan dijadikan alasan untuk kalian itu banyak rebahan gitu, tapi jadikan keadaan pandemi ini tuh kalian itu harus semakin produktif karena aktivitas kalian itu banyak di rumah. Jadi waktu untuk kalian belajar itu sebenarnya bisa nambah daripada pengalaman kakak dulu. Ya sih, kalau dulu kita itu kayak 10% kayak kebagi jadi dua gitu ya, 50% dulunya kita tuh masih merasakan perjalanan kita di sekolahan, dan 50%-nya kita berada di rumah karena terdampak COVID itu kan. Nah, buat teman-teman, aku mau kasih tips buat kalian itu tidak males-males dan semangat terus untuk bisa memperjuangkan perguruan tinggi kalian. Nah, yang pertama adalah persiapan. Nah, tahap persiapan ini kalian itu harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari list. List apa itu? List nama-nama PTN dan nama prodi dan nama jalur yang kalian mau tempuh. Misalkan kalian mau daftar ke SBMPTN, kalian mau daftar ke perguruan tinggi mana, terus prodinya apa, yang pilihan pertama, terus pilihan keduanya apa gitu kan. Terus yang mau daftar ke UMPTKIN atau SPAN PTKIN seperti itu juga. Dan jalur-jalur yang lain, karena masuk ke jalur perguruan tinggi itu sangatlah banyak, jadi kalian itu harus update terus gitu ya, jalur-jalur masuk perguruan tinggi itu apa aja gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah catat tanggal penting. Lah, ini wajib teman-teman, karena ada ada banyak kasus sih, kayak aku mau daftar tahunnya ketelatan gitu, ketinggalan, kelewatan gitu kan. Nah, jangan sampai kesempatan emas yang udah sebenarnya itu kalian itu dapatkan tapi kalian lewatkan, itu sayang sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, catat tanggalnya, jalur ini tuh pembukaannya sekarang, terus tutupnya kapan, seperti itu. Nah, terus yang kedua itu adalah tahap pemrosesan, yaitu perprosesan. Ya seperti itulah. Lah, ini tuh ya kalau kita namanya berperang itu kita mau memperjuangkan suatu hal, kita juga harus membawa senjata. Kalau kalian mau perang tapi nggak bawa senjata, ya sama aja kalian itu mau bunuh diri gitu. Itu kayak perumpamaan ya teman-teman. Terus kalau di realnya gitu, misalnya kalian mau daftar SBMPTN gitu ya, lalu kalian tuh nggak pernah belajar, terus belajarnya tuh H-1 mau tes gitu kan, ya itu sama aja kalian tuh bunuh diri teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman di luar sana itu juga merebutkan posisi yang kalian mau. Jadi kalian itu harus juga berikan yang terbaik untuk impian kalian, karena impian, setinggi-tinggi impian kalian itu harus ada perjuangan yang besar untuk mendapatkan impian tersebut. Seperti itu. Dimulai dari seperti mengerjakan soal-soal SBM setiap hari. Jangan terlalu banyak, nggak apa-apa nggak terlalu banyak. Seperti 5 soal itu sudah cukup sepertinya. Intinya harus rutin gitu ya. Terus harus ada jadwal patennya gitu. Misalnya cari waktu yang kamu tuh bisa free. Pokoknya pada jam ini kalian tuh harus belajar SBM, seperti itu. Jadi di luar jam ini kalian bisa mengerjakan aktivitas lainnya seperti kayak mengerjakan tugas, terus kayak mencuci baju, mencuci piring, seperti itu. Pokoknya ada jam khusus di mana kalian itu mempersiapkan SBM atau UTBK itu atau jalur-jalur lain. Nah, terus yang ketiga dan yang terakhir adalah berdoa. Kalian sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan
belajar dengan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, tahap yang terakhir adalah pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, buat kalian hanya belajar aja tapi tidak berpasrah untuk diberikan ketabahan dan ketegaran dan impian kalian terwujud, itu harus doanya harus mengalir, teman-teman. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Buat kalian itu bisa gimana ya? Kalau kita berdoa itu ini kan, hati kita itu bisa tenang gitu loh. Kita juga harus percaya bahwa yang diberikan Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi ketika kita sudah masuk mau pengumuman, kita tuh bisa tabah, bisa tegar, kita sudah siap karena kita sudah berdoa untuk diberikan yang terbaik. Jika di jalur ini adalah jalur yang terbaik buat kita, ya udah kita bisa menerima. Kalau diterima juga alhamdulillah, kalau diterima kita berjuang lagi di jalur yang lain, seperti itu. Karena tidak ada doa yang tidak diterima. Namun bisa saja apa hal yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Allah. Kamu pengennya A, tapi kata Allah kamu itu lebih baik dikasih sesuatu yang lebih baik dari pilihan A itu. Seperti itu. Jadi kalian tuh harus berusaha lagi. Ayo, kamu itu saya suruh usaha, kata Tuhan seperti itu. Usaha lagi, ayo yang ikhlas, yang kuat, yang semangat, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman, itu adalah tips-tips yang bisa kalian terapkan untuk mendorong semangat kalian, untuk tidak pantang menyerah, untuk memperjuangkan kampus impian, seperti itu. Lalu aku ada sebuah tips tambahan sih ya. Ini juga pernah aku terapin dulu. Jadi dulu aku juga ada fase seperti males, seperti capek dengan semuanya gitu. Pengennya udahan deh gitu kan. Pengennya pasrah aja deh, gak pakai belajar deh gitu. Nah dulu itu aku punya sebuah kayak dorongan gitu. Yaitu saya tempel logo impian saya di dinding kamar tidur saya. Jadi ketika saya males, pas saya rebahan gitu ya, saya lihat, oh itu logo kampus saya loh. Jadi kita itu ingat gitu loh, aku tuh pengen masuk sana gitu. Terus apakah pantas saya malas-malas untuk bisa masuk sana gitu? Apakah pantas saya rebahan saja? Di samping itu, di belakang aku ada orang tua yang selalu mendorong dan menyemangati saya untuk semangat terus, semangat sampai impian kita itu terwujud. Dan orang tua juga sudah melakukan yang terbaik untuk kita, mencari uang untuk kita, bersiap apapun yang kamu inginkan. Nah, ya seperti itu. Terus teman-teman, ada lagi kasus yang gak mau lanjut studi pendidikan ke perkuliahan karena efek biaya. Nah, itu menurut saya pemikiran yang kurang tepat, teman-teman. Karena banyak anak kuliah itu yang gak bayar sama sekali, malah dapat uang. Ya, yaitu dapat beasiswa. Seperti beasiswa KIPK itu malah sangat enak sekali. Karena gak bayar apapun, UKT-nya nol, teman-teman. Dan dia tiap bulannya dikasih uang. Terus aku ini juga awardee beasiswa unggulan. Jadi dulu aku pernah ikut seleksi ini, beasiswa unggulan ini. Banyak banget se-Indonesia itu ikut beasiswa ini, dan aku nyiapin kayak persyaratan-persyaratannya gitu di tengah-tengah awal perkuliahan saya. Ya itu emang berat sih, tapi ya udah dilakukan aja. Dan alhamdulillah saya dikasih sebuah kesempatan besar ini ya. Alhamdulillah saya dapat meringankan beban orang tua ya, karena kuliah sudah dibayar negara, terus ditambah juga dapat uang bulanan. Nah, jadi gak ada gak ada alasan untuk kalian itu gak kuliah karena gak ada biaya. Masih banyak jalan
ada pepatah banyak jalan menuju Roma. Itu kalian tuh terus ini juga ada pertanyaan, Mbak, dapat beasiswa itu susah nggak sih gitu? Kalau dikatakan susah sih emang susah, karena persaingannya kan banyak, tapi nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Ketika kalian udah berusaha dan berdoa, itu semuanya akan diberikan sama Allah. Mungkin kalian gagal di beasiswa ini, mungkin saja 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi ke depannya kalian itu dapat beasiswa yang lebih dari beasiswa yang kalian gagal tadi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak ada alasan untuk kalian putus asa, pantang menyerah, atau tidak bersemangat lagi. Tetap semangat kelas 12-nya, dan untuk yang gap year, kalian tidak terlambat karena kalian mau memperjuangkan lagi impian kalian. Itu adalah suatu hal yang hebat dan suatu hal yang luar biasa. Nah, karena udah banyak sekali aku ngomong dari tadi, dan saya juga sedikit capek ngomong terus, aku mau minta sarannya buat kalian dan kritikannya atau tanggapan mengenai video ini di kolom komentar, dan tangkap aja yang bermanfaat dan buang yang nggak bermanfaat menurut kalian. Oke, dari aku Sela, see you, bye bye. Semoga bisa ketemu di lain waktu.